Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ketimpahan nikmat dan karunia-Nya, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa wahid nain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah sudah kita awali dengan doa. Kita lanjut pembelajaran kita untuk malam hari ini, yaitu makhorijul
huruf ya, atau tempat-tempat keluarnya huruf ya. Kemarin atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sampai poin ke-7 ya. Ya. Poin ke-7 itu tengah lidah atau wasatul lisani ya. Hurufnya ada 3, ada jim, shin, sama ya gitu ya. Jadi dia satu tempat 3 sekawan ini tapi sifatnya yang nanti berbeda ya. Kalau ja itu menempel kuat dengan langit-langit, jadi dia menempel tuh, tengah lidahnya menempel ya. Kalau sya itu dia tidak sampai lengket ya. Nanti ada sifat namanya tafashi ya. Jadi udara menyebar di rongga mulut. Sya ya. Nah, Pak Heri masih belum bisa tuh kemarin ya. Kemudian ya juga sama, tidak sampai menempel, cuma dia ada penekanan ya, bukan ya tapi ya ya gitu ya. Jadi dia nggak ya tapi ya, jadi nggak sampai menempel. Nah, itu sifat apa namanya huruf ya. Baik, sekarang kita masuk ke poin ke-8 ya. Ya, poin ke-8. Jadi lidah itu sebelumnya kita bahas qaf ya, pangkal lidah paling dalam. Kemudian ke depannya lagi kaf, masih pangkal lidah cuma agak ke depan. Kemudian tengah lidah. Jadi qaf, kaf, jim, shin, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi lidah ya. Sisi kanan lidah menyentuh adros atau istilahnya geraham ya. Geraham, jadi menempelnya sisi lidah itu dengan gigi itu geraham sampai ke gigi taring ya, ditempelkan tuh. Nah, ada 3 cara pelafalannya. Yang pertama bisa ditempelkan ke sisi yang sebelah kanan. Jadi sisi lidah sebelah kanan berarti nempelnya ke geraham sebelah kanan ya. Bo ya. Bo, bo gitu ya. Atau bisa juga ke sebelah kiri ya. Kiri, tempelkan di sisi lidahnya bo ya. Bo gitu ya. Yang ketiga, dua-duanya sisi kanan kiri ditempelkan ke geraham kanan kiri yang bo 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 gitu ya. Jadi itu huruf o ya. Jadi jangan sampai apa ya namanya, yang menempel kuat itu bagian ujung. Kalau menempel kuat di bagian ujung itu hurufnya huruf dal nanti. Ya, dal tebal ya. Bo kan do ya. Bo itu bukan dot, itu sebenarnya adalah dal cuman tebal ya. Jadi bo. Nah, huruf bot itu jadi sisi lidah nempel nih, geraham nih, ini gigi geraham ceritanya, ini di sisi lidah nempel sampai jalan, sampai ke tadi, sampai nempelnya ke taring tuh. Makanya nanti dia punya sifat namanya istiqolah, terutama ketika dia dalam kondisi sukun ya. Jadi suaranya nggak berhenti, makanya ketika kita baca Al-Fatihah ayat terakhir, jadi suaranya ada aliran walau, jadi nggak walat do. Kalau walat do berarti dia nggak istitolah, tapi walau o. Jadi tetap ada suara walau o ya. Walau o itu sifat istitolah tuh. Jadi nggak walat do ya, nggak walat do. Kalau walat do berarti sifat istitolahnya nggak ada ya. Nanti akan kita bahas sifat istitolah. Jadi memang di sini makhorijul huruf itu kita yang penting tahu dulu tempatnya di mana, tapi kalau sifatnya tahu ya kita praktekkan gitu ya. Kalau belum tahu nggak masalah karena memang kita belum masuk ke dalam sifat-sifat huruf gitu ya. Jadi nanti dalam kondisi sukun itu dia ada aliran ya, walau do atau fil ya, fil jadi bukan fil ya. Jadi nempel fil gitu ya, nempel dorong fil ya, fil itu namanya sifat istitolah ya, istitolah dari huruf bod. Dan yang punya sifat istitolah nanti hanya huruf bod ya.
Itu huruf dot ya Bapak. Jadi sekali lagi huruf dot itu pelafalannya ada 3 cara. Ya, atau secara umum dia di sisi lidah, ya. Bisa kita sentuhkan ke sisi sebelah kanan, ya, menyentuh geraham sebelah kanan atau sisi sebelah kirinya atau dua-duanya. Seenaknya Bapak di mana. Tapi jangan ke depan ya. Jangan ujung lidahnya ditempelkan ke gusi ya, atau langit-langit nanti jadinya dal tebal ya. Ya, do bukan tapi bo bo bu di ya. Coba ikuti ya. Saya baca nanti diikuti. Bo 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 di bu kemudian elbow ibdi uddu bukan jadi uzu ya, bukan uzu tapi uddu ya, bukan uzu karena kan bodidu bukan bodizu bukan ya. Kalau zu nanti jadinya zo ya. Sekali lagi uddu ingat jangan ke ujung lidah, jangan uddu bukan ya, uddo sisinya tetap ya, uddu ya. Baik. Kita ke latihannya sekarang Bapak, silakan. Halaman 12 ya, yang lembar satunya lagi. Yang latihannya nih. Kalau bisa bilang latihan berarti lembar yang ini ya. Sudah ketemu semua? Belum, silakan. Ingat ya, ketika dia dalam kondisi sukun, sifat istiqolahnya dikeluarkan ya. Bab ya, bab ya. Jadi ada aliran bab, suaranya enggak bat tapi bab. Saya baca ya, perhatikan. Bodidu bab budon bonidobna minal mudni madidon bonido lagi ya. Bodidu bab budon bonidobna minal mudni madidon bonido itu ya. Satu ya. Ya, udah. Loribad Ruzong Zoni Rodna Lagi bukan zuzong tapi Dua bodidu Todidubad Dudong Doni Rodna Minal Mudni Madidong Doni Do. Oke, kayaknya masih di Iya, ujung. ujung ya. Ya, sekali lagi coba. Bodi atau ini mungkin dua-duanya lidah, sisi lidahnya, maksudnya sisi lidahnya tempelkan ke gigi geraham. Bodi bab
Lori di dubad do ya do do di dubad dong doni dodna minal mudni madi dong doni do. Oke, lanjut. Iya susah ya. Bodi dubag dubang boni dobna minal mudni madi dong boni do. Oke, lanjut. Pas banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dodi dubag Bukan badu, tapi bau didorong. dodi dubag Bukan bau. ya. Bodi bubang. Bang, kayak mau apa ketelan nggak sampai ketelan sih. Bang. Dorong. Bang. Bag Bodi bubang. dodi dubag dudong Budong. dudong doni dogna minal mugni Minal mugni. minal mugni Hah? Apa? mugni Bukan mug. oh Mud. oh Kan bot. oh iya, iya. Minal mugni. minal mudni madi dong doni do di dubag Bang. di dubag Bang. Bobi bubang. Bang. bag Jadi, kembali Ustaz. Bag apa huruf-huruf yang bag sukun dalam hal ini itu, jadi dia itu bunyinya ancer-ancer. Ya. bag Jadi sebelum dia bunyi bo-nya atau sebelum dia bunyi ketika fathah, bobi dubel bo. Kalau fathah iya, ya, iya. jadi nggak sampai bo. Bobi dubel. Nah, tahan bel. bag Nggak sampai bo, ya nggak sampai bel bo kalau mau saya tulisin, tapi nggak sampai bo karena dia posisi sukun. Bobi bel bel bag dorong lidahnya bag bel bobi bel di dubag bel bag ya bukan bel bel bag nah, bel do coba bagdo ya bel do ya bel jadi ketahan nggak sampai bo bagdo bel bag bobi bel di dubag itu masih itu ya Ustaz. Di dubag kan bel biar nggak goin bel baj bukan bas juga oh coba nggak huruf dotnya ya tapi dot huruf dot tapi o-nya dilangin jadi nggak sampai bo bobi bel nah o-nya nggak ada tuh bel di dubag dudon dudong doni dogna doni dogna minal mudni bukan jadi mudni ya minal mudni madi dong doni do ya Ustaz tadi ya Masya Allah
Zadidu bad dudan dhanizatna minal musni minal musni minal mutni madidong donida don madidong donida madidong donido tadi dodidu bat dudong donidotna minal mutni madidong donido. Belum lulus ya, malam nih lulus. Ghazizu bal nah itu Bukan bu tapi bu. Ghazi Bukan bi tapi bi. Ghazi itu susah saya belum. Jadi bukan bukan seperti huruf zo, ya bukan zo tapi bo. Tempelkan sisi lidah kanan kiri ke geraham. Tempelkan. Misalkan geraham coba apa ya? Tempelkan dua-duanya deh. Ghazizu baz Zuzon zonizozna minal muzni mazizon zonizo. Iya itu masih belum. Nariknya ke belakang. Kalau kau itu ujung lidah mana? Ke belakang apa ke depan? Kalau ke depan tuh kayak ada zaknya gitu. Iya. Belakang narik apanya? Lidahnya. Bukan tarik, dorong. Bukan tarik ya. Tarik ke belakang, dorong ke depan tadi ya. Sama ini kan dia punya sifat tebal ya, sama lidahnya itu ditegangin. Jadi kalau tegang lidah tuh begini. Oh, lidahnya tegang. Ya. Jadi pangkal lidahnya naik. Kalau dia lemas ya nggak tegang begini. Ya. Jadi nanti kalau lidahnya tegang menghasilkan bunyinya tebal. Tapi kalau santai ya relax, jadinya bunyinya tipis ya. Makanya di belakangnya tebal nih. Jadi tegang Pak Ustadz ya? Tegang ya? Tegang harus tegang ya. Makanya tegangnya nggak bisa-bisa. Harus tegang. Keram lidahnya. Ghazi Bukan pri tapi Ghazi ya itu susah. Ghazi zubaz zuzon zonizotna minal muzni mazizon zonizo. kadang masih kau di situ. Ya. Apa? Dulu aja. Lanjut. Ya. Selalu Beban paling belakang beban. Enggak lah. Kan tendangan penalti beban. 12 pas. Dhabilu babdudan dhanidhatna minal mutni
مريضا ضنضا. Ya. Biar volumenya berangkat. Takut salah main pelan-pelan. Apalagi pertama Pak, begitu dia. Baik ya, huruf Kalau kenceng kedengeran. huruf bod. Ada yang tanyakan nggak huruf bod? Yang masih bo. Sini saya Ya, jadi sisinya, sisi lidahnya. Memang gini, memang huruf bod ini huruf yang ini ya bagi kita nih orang Susah, ya. Indonesia itu karena nggak ada huruf Latin itu yang dipakainya di sisi Iya. lidah, nggak ada. A, B, C-nya itu nggak ada yang sampai Z, nggak ada yang di sisi lidah. Ya, nggak ada. Tapi ngambil enak bagi orang Arab ini nggak susah. Bagi orang Arab itu yang susah huruf hamzah. Ya, sama A ya. orang Arab itu yang susah huruf hamzah. Makanya nanti ada pembahasan kita namanya sedikit ya. Ada namanya apa? Gharib gitu ya. Itu huruf hamzah 2 itu orang Arab nggak bisa ya. Ada nanti kata a'ajamiu. Ya, a'ajami namanya saya lupa aslinya. Jadi nanti orang Arab itu bacanya bukan a'ajami tapi a'ajamiu, meringankan bunyi hamzah yang kedua. A'ajamiu. Jadi nggak bisa a'ajamiu. Nggak bisa bilang kayak orang Sunda AA gitu, nggak bisa ya. Dia nggak bisa a'ajami bunyinya. A'ajami. Istilahnya apa ya? Saya lupa. Ada istilahnya. Tapi itu ya bagi orang Arab itu yang susah itu huruf hamzah. Ya. Mereka yang susah huruf hamzah. Kalau kita mungkin biasa ya. Mungkin dot salah satu yang susah. Karena tadi kita nggak pernah pakai pengucapan Latin itu pakai sisi lidah. Tapi itu harus dilatih bisa. Ya. Susah kayak Pak Ustadz mah belum bisa soalnya. Ya ingat aja. Harus dilatih. Iya. Kewajiban Allah untuk kita membaca Quran. Ya ingat ya. Orang memerintahkan kita untuk baca Al-Quran. Dan ingat perintah Allah itu nggak mungkin nggak bisa dilakukan sama hamba. Masih bisa. Tinggal hanya betul ya. Ya ini kalau kata orang masalah klasik ya. Klasik dalam artian memang musuh terbesar kita adalah diri kita. Klasik tapi emang benar gitu ya. Ya mau apa-apa males kan ya. Dia bukan plastik Pak. Plastik dia mah plastik. Musuh terbesar saya ini. Musuh terbesar. Ya. Jadi balik lagi gitu. Kamu mau atau enggak kan? Iya. Kalau kamu mau ada 1000 kekuatan. Kalau enggak mau 1000 alasan. Baik, huruf dot ya. Ingat-ingat sisi lidah ya. Bo. Kita lanjut ya, sisi lidah. Kemudian ke huruf selanjutnya. Nah, ini mungkin lebih mudah ya. Huruf lam. Nah, kalau tadi sisi lidah sudah, sekarang kita ke depan ujung lidah. Cuman lam ini ujung lidahnya itu bagian yang melengkungnya. Lidah kan ada melengkungnya. Jadi bukan persis di ujungnya tapi bagian yang melengkung lidahnya. Ya, ya. Bagian melengkung lidahnya ditempelkan ke langit-langit. Itu huruf lam ya. Ya. La ya. La, li, lu. Nah, cuma nanti huruf lam itu ada yang lamnya itu dibacanya tebal dan tipis ya. Ayo balik lagi kalau tebal tipis itu balik lagi ke pangkal lidahnya naik ya. Mo, li, lu tebal. Mo, li, lu. Mo. Oke. Itu ya. Jadi huruf lam sisi lidah menyentuh gusi atas ya. Jadi sisi lidah itu maksudnya bagian yang melengkungnya nih. Di bagian yang melengkung lidahnya ditempelkan ke gusi atas ya. Gusi ya, bukan ke giginya tapi ke gusinya ya. Gusi itu berarti kan atasnya ya, dagingnya. Nah, gusi itu dagingnya bukan giginya. Atas gigi. Ya, pas dagingnya pasti. Itu namanya gusi ya. La di sini ya. Oke. Ikuti saya ya. La, li, lu, alla, illi, ullu, al, il, ul. Iya, dia punya sifat namanya baini ya. Nah, tawasud. Tapi kalau disambung itu bisa tetap nempel. Gimana? Lah gitu. Kalau disambung gimana? Nempel tidak gitu. Lepas.
Kalau disambung lalilu maksudnya disambung. Lalilu. tetap kita posisi kita nempel. Oh iya nempel tapi yang nempel tuh nggak bisa kalau nempel bisa Ya nggak bisa. maksudnya posisinya tiap Iya harus nempel ya. Enggak, coba di rumah aja, Pak. Jadi kalau kita melafalkan ya ditempelkan karena kan menyentuh ya. Lalilu ya. Lalilu. Tapi jangan menyentuh. Kalau nempel terus nggak bunyi ya? Nggak boleh ya. Bunyi aja jadi sukun itu ya. Coba tinggal di rumah. Ya. Jadi bunyinya itu kalau dia sukun, dia bunyi bainiyah. Jadi nggak ditekan, nggak al tapi ya setengah, tidak juga mengalir, tidak juga tertahan, pertengahan, namanya tawasud atau baini. Ya, itu ya kita ke latihannya. Yuk, latihannya itu halaman 13 ya. Iya. Baik. Saya baca ya. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila lagi ya. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Tadi tekanannya Pak. Tadi baru ini hilang groginya dia. Ya. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilallanila. Perlu diingat, lam itu punya sifat idgham bila guna. Jadi kalau dia sebelumnya tanwin atau nun sukun itu jangan dikasih gunnah. Jangan lulalanilalna nggak boleh karena dia idgham guna. Jadi juga jangan ditahan. Jangan lulalanilalna enggak. Lulalanilalna ya, idgham bila guna itu tanpa guna. Jadi jangan lulalanilalna. Pendek ya berarti. Ya, cukup bunyikan sekedar membunyikan aja. Lulalanilalna. Bila guna. Idgham bila guna. Bila lah itu tadi tanpa guna. Tapi nggak apa-apa itu nanti kita bahas kok pada saat sifatul. Kan takut lupa, Bos. Nggak apa-apa, bagus itu. Bagus namanya. Pas sampai di pembahasannya kita. Ya silakan. Ya, begitu. Lalilubal lulallanila Lulalanilalna. lulalanilalna minal mulni malilalali Tidak tahan juga. malilalnila malilalalila lalilubal lulalali
lulalla nilalna minal mulni malilalla nila. Baik. Good. Digantong. Kamera lupa. Udah pas. Tadi udah kalau udah. Lalilubal lulalla nilalna minal mulni malilalla nila. Kan di shooting jadi jangan salah. Gara-gara kamera nih. Taruh tuh Ustaz. Lalilubal lulalla nilalna minal mulni malilalla nila. Ya, lanjut. Ya. Lalilubal lulalla nilalna Lulala nilal. Tidak usah ditahan. Yuk. lalilubal lulalla nilalna minal mulni malilalla nila. Ya, gitu ya. Jadi huruf lam, ingat-ingat ya. Tempat luarnya adalah sisi Ujung Nah, lidah. atau di sini sisi depan lidah Lidah. ya, menyentuh gusi Atas. atas ya. Oke, itu huruf lam. Ada pertanyaan nggak? Huruf lam Biasanya gini Pak, gimana? lulala, lalanya itu panjang gitu makanya. Nah, Makanya lulala nilalna. ya, jangan dibuat panjangin. Jangan Kan nggak masih boleh. kita kasih tuh ada pendek ya Pak. Oh, Diingetin itu. Ingetin betul ya. Karena tadi sifatnya dia idgham kita. Lanjut. Lanjut. Huruf kata makhorijul huruf selanjutnya yang ke-10 ya. Nah, yang ke-10 itu huruf nun ya. Nun. Nun itu nah ujung lidah nih baru nih. Kalau tadi kan porsinya ujung lidahnya bagian sisi depannya ya, ini bagian ujungnya. Nah, ujung lidahnya menyentuh gusi atas. Jadi ujungnya saja. Porsinya lebih sedikit ketimbang lam. Kalau lam kan ujung cuman bagian lengkungnya nih. Ibarat ini lidah kita nih. Ini lam nih. Kalau nun ujungnya saja gitu ya. Kalau nempel itu. Menempel sama menyentuh dengan gusi ya. Nah, gitu ya. Nah, Nah, ni di gigi itu kenapa? apa? Jangan Jangan. gusi, bukan gigi. Oh, bisa kan biar jelas jadi ya. Jadi nempelnya itu bukan di Ini gigi. Ya, betul, nggak apa-apa. Diperjelas. Nempelnya bukan di gigi tapi di gusi. Nah, nanti huruf nun ini salah satu huruf dalam hijaiyah yang punya dua makhraj. Ya. Di tadi nih, ini makhraj utamanya ini nih. Ya. Makhraj tambahannya di faisum. Ya. Hidung. Jadi kalau dia nempel itu faisum berbunyi. Menempel dengan gusi itu dia akan bunyi. Tapi kalau sudah itu udah enggak di hidung lagi ya. Nah, jadi n-nya itu ketika menempel, ketika dilepas itu udah enggak nempel di hidung lagi ya. Gitu, ya. Tapi jangan dari awal sampai akhir nempel itu semua. Nah, ini enggak ya. Kita kalau sudah nyirung itu. Ya. Enggak sementang-mentang dia ada sifat khoisumnya di hidung, akhirnya semua jadi awal. Enggak. Nah, kalau udah kebuka, udah melepas, itu dia enggak ke hidung, ya. Balik lagi ke makhraj utamanya. Makhraj utamanya jadi adalah ujung lidah bertemu dengan atau menyentuh dengan gusi atas. Nah, ya. Nanti di pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas juga khoisum. Ini tambahan ya. Jadi dia punya dua rumah. Nah, istilahnya dua rumah. Rumah utamanya mah ya ujung lidah. Kalau Pak Topik rumah utamanya di sini nih ya. Misalkan gitu ya. Cilengsi, Awailah. Rumah keduanya misalkan di puncak gitu kan. Itu kan kondisional ke rumah keduanya itu kondisional ya. Tapi utamanya di situ ya.
Ya. Baik. Ikuti saya ya. Na, Na, ni, ni, nu, nu, anna, anna, inni, inni, unnu, unnu, an, an, in, in, un, un. nun sama nih. Jadi kalau dia sukun atau sakinah punya sifat namanya tawasud ya. Tawasud itu lam, lin, umar ya. Lina, lam, nun, ain, mim sama ro ya. Tuh. Makanya nanti kalau kita baca dia dalam kondisi sukun jangan langsung berhenti, jangan amta, enggak. Amta, amta. Jadi jangan amta, enggak. N-nya itu ada, sifat suaranya mengalir sedikit itu ada. Ya. Jadi jangan amta, amta ya. Namanya sifat baik iya atau tawasud ya. Jadi ketika dia sakinah atau sukun. Baik, gitu ya. Oke, kita baca ya. Nani nuban, Nani nuban, nunan, nani nanna, nunan, nani nanna. Jadi kau guna ya. Minal munni, Minal munni, maninan, nanina. maninan, nanina. Tambahan. Jadi nun bertasydid itu gunanya ada sama nun bertemu dengan nun sakinah atau tanwin dia juga harus ada gunnah. Makanya tadi ketika nunnya bertasydid tuh yang minal munni. Nah, ya karena bertasydid. Mim bertasydid sama nun bertasydid itu harus ada gunnah ya. Minal munni. Nah, ya saya ulang. Nani nuban, Nani nuban, nunan, naninanna, nunan, naninanna. minal munni, Minal munni, maninan, nanina. maninan, nanina. Satu kau aja. Nani nuban, nunan, naninanna. Nanna sama. Nunan, naninanna. Nunan, naninanna. Minal munni, maninan, nanina. Lagi Pak. Nani nuban, nunan, naninanna. Minal munna, minal munni. Ya. Lanjut dulu. Maninan, nanina. Jadi Pak Uja, kalau tandanya itu di bawah tasydid, itu dibacanya kasroh. Walaupun dia posisinya di atas ya. Jadi ya. Jadi bukan dibacanya bukan fathah tapi kasroh. Ini tandanya ini kan di bawah Pak, di bawah tasydid ini kasroh. Tadi diterangin baru. Kalau di atas kasroh, Kalau di atas tasydid baru. Iya, kalau di atasnya baru turutan. Enggak, lanjut. Nani nuban, nunan, naninanna. Minal munni, maninan, nanina. Nani nuban,
nunan maninanna nunan naninanna Naninan sama juga. naninanna minal munni ma'i manina maninan nanina Lagi lah. laninuban nunan naninanna minal munni maninan manina Nggak ada meme-nya. oh kita ulang ya besar naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina sengaja itu biar tambahan Banyak ya. bikin keder ya aja. Bukan kita begitu jadi buyar kan gitu. sengaja itu saya Bismillahirrahmanirrahim. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. lanjut mau syuting Pak nani nuban nunan naninanna minal munni maninan nanina naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak? Dari huruf apa tadi pertama? Bod, lam, sama nun dulu sampai sini. Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Lamnya itu aja pada. Ya. Lulal. Lal Langsung jalan. langsung jalan tuh. Kalau mengalir itu sifat baniyah. bainiyah. Jadi dia bainiyah atau tawasud. Tidak terlalu mengalir, tidak juga tertahan namanya. Ada rokhwa, ada syiddah, ada bainiyah. Rokhwa mengalir, syiddah tertahan, rokhwa pertengahan. Suaranya pertengahan kalau lam. Baik, cukup? Nah. Baik, Bapak-bapak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di malam hari ini ya, makharijul huruf 3 tempat ya. Huruf bod, huruf lam sama huruf nun. Kalau kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya, kita tutup dengan baca doa. Wahid, nain, salafat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.